Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah. Perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah ini memiliki 3 teori. Yang pertama, teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia. Teori Gujarat. Kebanyakan sarjana asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Asia pada umumnya, di Indonesia khususnya, berasal dari anak benua India. Vignapel merupakan salah seorang sarjana yang mengemukakan teori ini. Dia mengaitkan asal-muasal di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Yang kedua yaitu teori Persia. Pembangun teori Persia ini adalah Husain Sazanigrat. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Asia, seperti Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Di antaranya, pertama, yaitu peringatan berbentuk pembuatan bubur Asyura, dan yang kedua yaitu adanya kesamaan ajaran antara Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran. Yang ketiga yaitu teori Arab. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, langsung dari Arab dengan jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Renupasari. Di sini saya akan memaparkan perkembangan Islam di Eropa. Islam masuk ke Eropa itu pada jalur kekuasaan, yakni pada Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid. Pada saat itu, Khalifah Al-Walid mengirimkan pasukan ke Afrika Utara untuk memperluas pasukan, untuk memperluas kekuasaan. Setelah Afrika Utara berhasil ditaklukkan, kemudian Mus bin Nusayr yang saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tariq bin Ziyad dan pasukannya untuk melakukan penjajakan ke benua Eropa, yakni Spanyol. Dan akhirnya Spanyol berhasil ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad beserta pasukannya. Kemudian Tariq bin Ziyad berperang kembali melawan Raja Roderick yang berlangsung selama 8 hari dan dimenangkan oleh Islam. Setelah Islam menguasai daerah Spanyol, kemudian wilayah benua Eropa lainnya berhasil dikuasai oleh Islam. Terima kasih. Sejarah masuknya Islam di Nusantara menimbulkan banyak tafsiran dari para ahli sejarah dengan argumentasinya yang mempertanyakan kapan, di mana, dan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Wacana ini sudah diungkapkan melalui berbagai seminar yang dilakukan para ahli sejarah, baik barat maupun timur. Nah, pada bagian barat cenderung menyatakan bahwa masuknya Islam di Nusantara itu pada abad ke-13 yang dipelopori oleh Snow Hougranye, J.P. Mouquet, R.A. Kernpinapel. Sementara para ahli sejarah di timur itu lebih memusatkan perhatian pada abad ke-7 Masehi yang dipelopori oleh Profesor Hamka T.W. Arnold, Syekh Naguib Al-Atta, yang berpendapat bahwa sebelum abad ke-7 Masehi itu sudah terjalin hubungan perdagangan dan pelayanan bangsa Arab, India, dan Cina di Indonesia itu
melalui pantai timur Sumatera Selatan, yang sebelumnya itu Islam sudah datang di wilayah sekitar semenanjung Arabia yang dilatar belakangi oleh dua imperium, yaitu Romawi Timur di sebelah barat dan Imperium Persia di sebelah timur. Nah, wilayah utama Romawi Imperium itu di sebelah timur itu sangat luas, meliputi Syria, Palestina, Mesir, Asia Kecil, dan sebagian kecil itu Eropa.